Assalamualaikum, selamat datang dan selamat berjumpa kembali di saluran saya Cik Mei Official. Kali ini saya akan berbagi resep untuk Anda semua es cendol pandan dengan gula merah dan santan yang sedap. Seperti ini, cendol yang kita bikin hari ini terlihat sangat menggoda sekali, bukan? Sebelum masuk ke proses pembuatan, saya mencari bahan utama dari es cendol ini, yaitu daun pandan. Di sini saya minta bantuan Bude untuk mencari daun pandan di pekarangan rumah. Dan ini dia, daun pandan segarnya sudah kita dapat. Sekarang kita bisa langsung mengolahnya menjadi es cendol yang lezat. Di sini kita sudah siapkan bahan-bahannya sebagai berikut: daun pandan segar, kemudian air mineral, tepung beras, tepung tapioka, bubuk agar-agar atau jelly plain, dan garam. Untuk resep lengkapnya bisa cek di kolom deskripsi di bawah video ini ya. Untuk langkah pertama, kita siapkan dulu daun pandannya. Kita potong-potong seperti ini. Jika Anda di rumah memiliki pohon daun suji, boleh ditambahkan daun suji sebagai pewarna alaminya. Kemudian kita tambahkan air mineral ke dalamnya. Dan kita haluskan daun pandan ini dengan blender seperti ini untuk membuat cairan pandan sebagai pewarna dan perasa. Setelah itu kita siapkan wajan yang lumayan besar ukurannya dan masukkan tepung beras, tepung tapioka, dan bubuk agar-agar serta garam ke dalamnya. Kemudian aduk semua bahan kering ini hingga tercampur merata. Setelah itu masukkan cairan daun pandannya dengan cara disaring seperti ini supaya tidak ada remahan daun pandan yang ikut masuk ke dalamnya. Kemudian aduk semua bahan ini hingga tercampur merata dan tidak ada lagi tepung yang bergerindil. Pastikan dalam mengaduknya adonan sudah halus sebelum kita mulai menyalakan apinya. Setelah dirasa cukup, kita bisa pindahkan wajan ke atas kompor dan nyalakan api sedang, kemudian kita masak hingga matang. Selama proses memasak adonan cendol ini, pastikan untuk terus mengaduknya supaya tingkat kematangannya merata. Dan untuk mempercantik tampilan dan warnanya, di sini kita bisa menambahkan secukupnya pewarna makanan hijau sesuai selera. Bagi Anda semua yang baru bergabung di channel ini dan baru menemukan video di YouTube channel Cik Mei Official ini, jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe-nya ya, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya Anda tidak ketinggalan resep-resep terbaru dari Cik Mei Official berikutnya. Jika tingkat kematangan dari adonan ini sudah mencapai 80%, kita bisa berganti menggunakan spatula untuk mengaduknya supaya lebih merata. Resep cendol ini adalah resep terbaik yang bisa jadi andalan untuk Anda semua, karena resep cendol dengan menggunakan bubuk jelly plain seperti ini adalah resep yang membuat cendol ini menjadi kenyal dan tidak mudah hancur. Jadi ketika digunakan sebagai es cendol, dia bisa bertahan kokoh, cantik, dan menarik ketika dihidangkan. Selama proses memasak adonan cendol ini, pastikan untuk terus mengaduknya secara merata ya. Semakin lama adukannya akan terasa semakin berat. Ini menandakan adonan cendol ini semakin mendekati tingkat kematangan yang pas. Dan jika adonan cendolnya sudah matang, kita matikan api dan mulai siapkan air dingin atau air es seperti ini untuk mencetak cendolnya ketika masih panas. Jadi seperti ini, ketika masih panas, cetak adonan cendol ini dengan menggunakan saringan seperti ini. Jadi tanpa perlu menggunakan cetakan cendol ya, kita bisa menggunakan alat yang ada di rumah saja. Seperti ini nanti hasilnya cendolnya akan gendut-gendut, kenyal, gemoy, dan tidak panjang-panjang kalau menggunakan alat saringan seperti ini. Nah, ini dia hasilnya seperti ini, terlihat sangat cantik sekali ya.
Kita lanjutkan lagi untuk terus mencetaknya sampai semua adonan ini habis. Dan jika kita memproses adonan ini dengan benar sesuai dengan langkah dan bahan yang diterapkan dalam video ini, maka pada saat proses mencetak dengan saringan seperti ini, kita tidak akan menemukan kesulitan dan kita bisa mencetaknya dengan sangat mudah seperti dalam video ini ya. Selain prosesnya yang cukup mudah, jika diikuti dengan benar, hasilnya pun akan secantik ini, sekokoh ini, dan selembut ini. Ini teksturnya kenyal, kokoh, dan tidak mudah hancur ya. Jadi ini sangat cocok sekali untuk dijadikan sebagai ide jualan buat Anda semuanya. Dan jika Anda tahu saat ini sedang viral cendol Cik Mehong yang dijual seharga 80.000 per porsi itu, bentuk dan teksturnya mirip sekali dengan cendol ini ya. Bunda-bunda bisa dibayangkan bagaimana jika bunda jualan ini di rumah. Sebagai pelengkapnya kita akan membuat cairan gulanya. Bahan-bahannya di sini ada gula merah, air mineral, dan daun pandan yang ditali simpul seperti ini. Kemudian kita iris-iris tipis terlebih dahulu gula merahnya. Dan untuk resep lengkapnya bisa cek sekali lagi di kolom deskripsi di bawah video ini. Kemudian mulai masukkan gula merah yang sudah dihaluskan ini ke dalam sebuah panci kecil. Tambahkan juga daun pandannya dan air mineralnya. Kemudian aduk secara merata sampai gula merah ini larut. Jika gula merah sudah mulai larut dan sudah mulai mendidih seperti ini, kita bisa mengangkatnya dari atas kompor. Lalu kemudian pindahkan ke wadah yang bersih dengan cara disaring seperti ini. Kemudian kita bisa siapkan untuk kuah santannya. Di sini kita ada santan cair, garam, dan juga ada daun pandan yang ditali simpul seperti ini. Untuk resep lengkap bisa cek sekali lagi di kolom deskripsi di bawah video ini. Setelah itu masukkan santan ke dalam sebuah panci beserta daun pandan dan garamnya. Kemudian aduk secara merata dan nyalakan api sedang. Kemudian kita masak santan ini hingga mendidih. Selama proses memasak santan ini, pastikan untuk terus mengaduknya supaya santan ini tidak mengalami pecah. Jika kuah santan ini sudah matang, kita bisa memindahkannya ke sebuah mangkok bersih dan kita siap untuk ke proses penyajian berikutnya. Sebagai pelengkap topping dan untuk aromatik, kita juga bisa siapkan buah nangka seperti ini. Lalu kemudian masukkan air es dan juga masukkan cendolnya ke dalam sebuah mangkok besar. Cara penyajian seperti ini sama seperti cara penyajian dari es cendol Cik Mehong yang banyak diviralkan di akhir-akhir ini ya. Kita masukkan semua bahannya. Kita masukkan juga gula merahnya seperti ini dalam sebuah wadah. Kemudian masukkan juga santannya seperti ini. Masukkan saja semuanya dalam satu wadah. Kemudian masukkan juga buah nangka yang sudah diiris-iris panjang. Lalu kita campur saja semuanya, aduk secara merata. Dan di sini kita bisa mencium aromanya yang sangat harum menggoda. Perpaduan dari wangi pandan, kemudian wangi nangka, juga dipadu dengan manisnya gula merah dan sedapnya santan. Masya Allah, sangat sempurna. Dan sekarang mari kita mulai penyajian. Yang di dalam gelas kita masukkan saja semua bahannya menjadi satu. Kita ada es batu, kemudian masukkan juga dawet pandannya. Untuk porsinya kita sesuaikan dengan gelas yang kita pakai ya. Kita masukkan juga gula merahnya, kemudian tambahkan daun pandan sebagai penyedap dan mempercantik tampilan. Juga tak lupa tambahkan santan sedapnya, tambahkan lagi es batu di atasnya, dan terakhir tambahkan topping nangka sebagai pemanis dan aromatik yang khas.
Nah, seperti ini, cantik sekali tampilannya dan sangat menggoda sekali untuk dinikmati ya. Pastinya rasanya estetik banget. Wajib banget dicoba resep ini di rumah. Ini dia es cendol viral dari Cik Mehong. Yang ini tentunya nggak pakai mehong karena kita bikin sendiri, bahan-bahannya kita sesuaikan dengan yang kita punya di rumah. Selamat mencoba semuanya. Jangan lupa untuk terus mengikuti YouTube channel Cik Mei Official ini, dan jangan lupa juga untuk terus subscribe dan nyalakan bunyi loncengnya supaya Anda semua tidak ketinggalan aneka resep-resep terbaru dari Cik Mei Official berikutnya. Dan resep cendol ini selain bisa kita nikmati sendiri bersama keluarga tercinta di rumah, juga bisa menjadi ide jualan penghasil cuan. Jadi kita bisa jualan ini setiap hari, apalagi di bulan puasa pasti laris banget sebagai takjil untuk berbuka puasa. Selamat mencoba semuanya. Semoga sukses selalu ya.